Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi insecure dan membangun kepercayaan diri. Nah, beberapa waktu sebelumnya kita sudah pernah melakukan webinar yang diikuti oleh berbagai peserta dari seluruh Indonesia, dan pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana keseruan pada saat webinar tersebut berlangsung. Yuk kita lihat videonya. Ini baru terdengar gaungnya ya baru beberapa tahun terakhir ya, kata insecure ini kemudian menjadi booming. Kenapa bisa menjadi booming? Ya karena diperkenalkan oleh anak-anak muda generasi milenial, utamanya setelah salah satu film yang berjudul Imperfect itu muncul. Kata insecure kemudian menjadi booming dan dikenal di mana-mana dan menjadi istilah bagi kalangan milenial, generasi milenial, juga generasi Y hari ini. Sebelum itu, kata insecure ini hampir tidak pernah kita dengar, hampir tidak pernah kita ucapkan, ya. Karena memang kosakata istilah ini sudah lama, tetapi memang jarang kita dengar dalam konteks Indonesia. Baru belakangan ini kemudian kata insecure ini muncul, gitu ya. Nah, lalu kemudian apa sih sebenarnya insecure itu? Nah, kalau kita merujuk kepada kata insecure ini, maka insecure ini berasal dari kata bahasa Inggris, ya, berasal dari bahasa Inggris yang berarti tidak aman. Nah, insecure ini artinya tidak aman, merasa tidak aman. Nah, dalam konteks Indonesia hari ini, ya, yang sering kita dengar, kata insecure ini lebih condong atau lebih cenderung dihubungkan dengan rasa tidak percaya diri, tidak pede, ya kan? Tidak pede. Padahal kalau kita merujuk kepada kata insecure sendiri itu, yang berarti tadi yang saya sampaikan, rasa tidak aman, itu berarti segala sesuatu yang membuat perasaan kita tidak aman, maka itu masuk kategori insecure. Apa-apa yang membuat kita tidak nyaman, merasa tidak aman, ya banyak hal. Kalau misalkan kita merasa gelisah, berarti itu ada perasaan tidak aman terhadap diri kita. Maka itu bisa dikatakan insecure juga. Kalau kita merasa cemas, cemas juga adalah perasaan tidak aman. Maka merasa tidak aman itu atau cemas itu bisa dikategorikan sebagai insecure. Jadi gelisah, cemas, ya, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri. Nah, itu adalah masuk dalam kategori insecure. Jadi kalau kita bilang insecure berarti ya bisa dikatakan bahwa kita merasa tidak aman terhadap sesuatu. Entahkah itu kita gelisah, merasa resah, ya kan, merasa cemas, atau tidak percaya diri terhadap diri sendiri dalam berbagai hal. Nah, ini adalah kategori insecure. Nah, itu kemudian insecure ini harus kita pahami, teman-teman. Nah, tentunya insecure ini tidak muncul directly, tidak muncul secara langsung. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kita mengalami insecure. Hari ini kita tidur, misalkan tidur malam, istirahat di malam hari, tiba-tiba bangun besok pagi kita langsung insecure, tidak. Tetapi insecure ini pasti melalui fase-fase, ada proses, ada penyebab terjadinya insecure ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih penyebab dari insecure itu, teman-teman. Tapi sebelumnya mohon direspon, teman-teman. Apakah pernah dengar kata insecure sebelumnya? Pernah ya? Atau selalu mendengar kata insecure ya? Pernah. Pernah ya? Iya. Bagus, berarti aman kalau gitu ya. Nah, jadi penyebab insecure ini ada beberapa faktor. Faktor internal dan ada faktor eksternal. Jadi faktor internal itu berarti faktor yang berasal dari dalam
diri kita sendiri. Ya. Jadi kita merasa insecure, merasa gelisah, merasa tidak percaya diri terhadap sesuatu. Ya. Yang pertama adalah faktor internal, dipengaruhi oleh faktor atau kondisi kita sendiri. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Sekarang kita bahas faktor eksternal dulu. Kenapa sih orang tiba-tiba insecure? Faktor dari luar itu apa yang mendorong sehingga kita insecure? Nah, yang pertama ini sudah muncul. Yang pertama, karena perlakuan overprotective dari orang tua dan pasangan kita. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, sudah berkeluarga, nah, pengaruh overprotective ini bisa menyebabkan juga kita mengalami insecure, ya, merasa tidak aman. Overprotective berarti kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu dengan mengalir ya, dengan santai. Selalu saja ada pembatasan, selalu saja kita diawasi. Jadi ada proteksi terhadap diri kita yang berlebihan. Nah, itu overprotective. Baik dari orang tua, kalau kita sebagai seorang anak, misalkan, maupun dari pasangan kita, kalau kita sudah berkeluarga. Baik itu kita sebagai suami maupun kita sebagai istri. Nah, perlakuan overprotective ini yang kemudian, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa insecure itu adalah perasaan tidak aman. Maka karena kita terlalu diproteksi oleh pasangan kita, oleh orang tua kita yang berlebihan, maka rasa aman itu tiba-tiba muncul di dalam diri kita. Merasa dibatasi, merasa diawasi sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, sehingga rasa aman itu muncul dari dalam kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Nah, yang kedua adalah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ini penyebab insecure yang kedua, dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kadang siapapun itu secara psikologis, ya apalagi kalau orang kita ini sudah bisa menganalisis sesuatu, ya kan? Maka pasti kita tidak senang dibanding-bandingkan dengan orang lain, ya kan? Tidak senang dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau kita dibandingkan dengan orang lain, maka perasaan insecure ini bisa muncul di dalam diri kita karena proses membanding-bandingkan ini. Nah, sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain menjadi satu pola, ya, satu pola. Ketemu dengan orang A, misalnya kita ketemu dengan A, lalu kita membandingkan diri kita dengan A. Ketemu dengan B, kita bandingkan lagi dengan diri kita dengan B. Misalkan kita kalau dalam hal bahasa Inggris, misalkan bahasa Inggris kita tidak terlalu baik, ketemu dengan orang yang expert in English, pintar bahasa Inggris, nah kita bandingkan, wah ini pintar sekali bahasa Inggris, saya tidak bisa ini bahasa Inggris, saya ini tidak bisa berbicara bahasa Inggris, kosakata pun juga sangat-sangat minim. Nah, terjadi proses komparasi, terjadi proses membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Membanding-bandingkan ini dalam hal negatif ya, dalam hal negatif. Jadi kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ya, dan itu perbandingan komparasi itu adalah hal negatif. Dalam hal ini kita menilai diri kita itu selalu rendah, selalu lebih rendah, dan menilai diri kita sendiri itu negatif, maka ini yang akan memicu nanti insecure itu muncul dalam diri kita. Maka jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyebab insecure yang ketiga, penolakan dari orang lain. Ada penolakan. Kalau kita sering ditolak,
itu juga menjadi beban tersendiri terhadap diri kita sendiri. Nah, akhirnya kemudian karena seringnya kita tertolak dan kita tidak bisa mengelola penolakan itu sebagai sesuatu yang positif, artinya kita tidak bisa frame ini menjadi sebuah penolakan itu sebagai sebuah hal yang positif, maka penolakan itu kemudian akan menjadi salah satu sebab kita menjadi insecure. Misalkan kita melamar pekerjaan nih, nah, lalu kemudian setelah memasukkan lamaran ada panggilan interview. Nah, kita melakukan proses interview dengan baik, tetapi ternyata kita ditolak. Hasil dari interviewernya menyampaikan bahwa maaf, Anda bukan orang yang kami cari, mungkin lain kali kami menghubungi Anda kembali. Nah, itu terjadi proses penolakan. Nah, kalau proses penolakan itu berulang-ulang, terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu juga akan menjadi salah satu pemicu atau penyebab munculnya insecure dalam diri kita. Akhirnya nanti ketika ada lowongan pekerjaan misalkan, kita ingin memasukkan aplikasi lamaran kita, sudah ada perasaan insecure dalam diri kita. Wah, sepertinya saya ditolak lagi nih. Sepertinya saya tidak bisa lolos lagi. Ataukah penolakan dalam hal yang lain. Misalkan kerja, ya kan? Lulus dalam program tertentu misalkan. Atau bahkan melamar pujaan hati misalkan. Itu juga bisa menjadi hal yang memicu dari insecure ini muncul. Ada perasaan tidak aman terhadap diri kita. Nah, terus kemudian yang keempat, penyebab insecure yang keempat itu trauma masa lalu. Nah, ternyata teman-teman sekalian, trauma itu juga menjadi salah satu bagian pemicu insecure itu terjadi. Kenapa? Trauma ini adalah pengalaman masa lalu, ya kan? Pengalaman yang kita pernah lalui sebelumnya. Kalau pengalaman masa lalu itu kemudian negatif, lalu kita sikapi juga dengan negatif, kita tidak mengambil hikmah atau memframe peristiwa yang telah kita lalui itu dengan framing yang positif, ya, maka itu akan menjadi trauma tersendiri bagi kita. Nah, ketika itu trauma, ya, ketika kita mengalami trauma atau kejadian itu tersimpan dalam memori atau pikiran bawah sadar kita, akhirnya menjadikan kita trauma dengan peristiwa itu. Setiap mengenang seseorang misalkan atau mengingat satu tempat atau melintasi tempat-tempat tertentu yang memicu kita trauma itu muncul, nah akhirnya itu akan membentuk pola sehingga kita pun juga merasa insecure. Sehingga trauma ini juga menjadi salah satu pemicu, teman-teman, insecure itu bisa terjadi di dalam diri kita. Terus kemudian penyebab selanjutnya adalah kegagalan. Nah, kegagalan. Setiap kita dalam hidup kita ini ya, pasti ada saja kegagalan yang pernah kita jalani. Ada saja kegagalan yang pernah kita alami dalam hidup kita. Ya kan? Saya yakin dan percaya kalau kita masih manusia, ya kan, kalau kita masih manusia, kegagalan itu pasti pernah terjadi dalam diri kita. Kegagalan apapun itu. Nah, ternyata kegagalan ini juga bisa menyebabkan atau memicu munculnya insecure dalam diri kita. Kegagalan yang kita pernah alami dalam hidup, nah itu bisa memicu juga rasa tidak aman dalam diri kita atau insecure. Ya, next. Selanjutnya,
Ya. Selanjutnya ini ada tekanan dari orang tua. Nah, ini hati-hati para orang tua, Bapak Ibu. Ya. Kalau partisipan di sini, peserta di sini ada yang sebagai orang tua, nah hati-hati juga. Hati-hati pola asuh Anda kepada anak Anda. Kalau Anda terlalu mempressure anak Anda, memberikan tekanan-tekanan, stressing kepada anak Anda, dan itu hal negatif, tidak produktif, ya, itu bisa memicu seseorang menjadi insecure. Anak Anda menjadi insecure. Nah, kita juga misalkan di sini ada mahasiswa atau ada siswa. Nah, kalau siswa atau mahasiswa itu mengalami insecure, bisa saja itu terjadi karena pola asuh dari orang tuanya. Ada tekanan-tekanan dari orang tua. Ya, sehingga menyebabkan insecure ini muncul. Jadi sebagai seorang anak ada perasaan tidak aman ketika bertemu dengan orang tuanya, misalkan ketika ingin curhat, padahal orang tua harusnya menjadi curhat bagi anaknya, tapi karena selalu ada tekanan-tekanan, selalu ada dikte-dikte dari orang tua, sehingga anak yang tadinya sebenarnya ingin mencurahkan isi hatinya, ingin menceritakan unek-uneknya, ingin menceritakan curhatlah kepada orang tuanya, itu kemudian tidak jadi mengutarakan itu. Karena selama ini pola asuh orang tuanya selalu menekan, ya, selalu memberikan tekanan-tekanan tertentu, dikte-dikte tertentu, memarahi dan segala macam. Akhirnya ya, rasa atau tekanan dari orang tua ini menjadi bibit munculnya insecure. Nah, makanya kalau kita sebagai orang tua nih, Bapak Ibu yang sempat mengikuti webinar ini, hati-hati kalau kita sebagai orang tua, jangan sampai kita men-stressing anak kita sedemikian rupa sehingga dia merasa tertekan. Akhirnya stres pada anak itu bisa terjadi. Ini berlaku bagi anak kecil ya, anak-anak balita, anak-anak bayi pun juga bisa merasa stres dengan orang tuanya. Apalagi kalau dia sudah beranjak dewasa. Terkadang secara psikologis anak-anak yang sudah beranjak dewasa kan, anak-anak remaja, ya darah muda ya selalunya pasti ingin sesuatu yang berbeda. Maka pola asuh orang tua penting, Bapak Ibu sekalian, sehingga insecure itu tidak terjadi kepada anak kita atau bahkan kepada diri kita sendiri. Nah ini penyebab dari insecure. Ini penyebab kenapa kemudian insecure itu banyak. Kalau kita berbicara penyebabnya tentunya sangat banyak. Ini diantaranya ya. Ini diantaranya teman-teman. Nah kalau tadi faktor eksternal, faktor dari luar. Nah sekarang kita berbicara penyebab insecure itu faktor dari dalam, dari internal. Internal faktor dari dalam diri kita. Nah, sekarang dari dalam diri kita. Di luar itu bisa lingkungan, bisa keluarga dan seterusnya, ya kan? Nah, sekarang dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama itu adalah perasaan kesepian. Nah, hati-hati nih kalau Anda merasa kesepian. Kalau Anda merasa sepi dalam hidup itu hati-hati. Bisa saja insecure ini menghampiri Anda. Jadi kalau kita merasa kesepian, kita merasa sepi di antara orang-orang yang ramai, nah itu hati-hati. Kalau kita ada di tengah keramaian dan kita merasa sepi di antara keramaian tersebut, nah ini juga menjadi salah satu tanda bahwa ada insecure, ada teman lain yang menghampiri kita, menemani kita. Siapa dia ya insecure tadi? Nah jadi perasaan kesepian. Yang kedua, selanjutnya, tidak percaya pada diri sendiri. Nah, ini faktor internal, ya kan? Kalau kita sendiri
sudah tidak percaya kepada diri kita sendiri, maka hati-hati, ini menjadi faktor insecure itu bisa muncul di dalam diri kita. Tidak percaya dalam bentuk segala hal ya. Kita tidak percaya pada diri kita terhadap berbagai macam hal. Nah, itu hati-hati. Selanjutnya yang ketiga, faktor internal yang ketiga. Ya, next. Sifat over perfeksionis. Ya, ada sifat over perfeksionis. Perfeksionis itu berarti maunya yang dilakukan itu perfect, sempurna, ya kan? Pokoknya saya melakukan pekerjaan kantor misalkan harus betul perfect, harus 100% perfect dan benar semuanya misalkan. Tidak ada salah sedikit pun. Atau sebagai mahasiswa kita melakukan penelitian misalkan, ataukah mengerjakan tugas di kampus, itu semuanya harus perfect. Pokoknya tidak ada celah sama sekali kesalahan itu terjadi. Nah, ini sudah over perfeksionis. Maunya serba perfect. Nah, ini juga bisa memicu penyebab terjadinya insecure di dalam diri kita. Next, selanjutnya, takut bersosialisasi ya karena penilaian orang lain. Nah, ini juga banyak terjadi. Terkadang kita takut bersosialisasi, takut berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena kita khawatir dengan penilaian dari orang itu. Makanya terkadang orang ini, yang orang insecure ini ada di tempat yang ramai, tapi dia merasa sepi di tempat itu. Kenapa? Karena tidak ada proses interaksi yang terjadi, tidak ada sosialisasi. Dia hidup nyaman dengan dirinya sendiri. Orang pada ketawa-ketawa, dia diam-diam saja. Orang pada ngobrol, dia diam-diam saja. Nah, kenapa? Ya karena takut bersosialisasi, takut berinteraksi. Orang insecure ini merasa kalau dia sudah dinilai, ketika dia dinilai oleh orang lain, maka itu menjadi sebuah hal yang menakutkan. Jangan-jangan saya dianggap orang aneh. Jangan-jangan teman saya ini mengatakan saya pemalas. Jangan-jangan ya, pokoknya banyak jangan-jangannya. Nah, akhirnya dia khawatir dengan penilaian orang lain. Akhirnya insecure pun itu bisa muncul dari dalam diri kita ya, karena takut bersosialisasi. Padahal hakikatnya ya manusia ini kan diciptakan Tuhan untuk ya bersosialisasi, berinteraksi, ya kan? Makanya manusia ini adalah makhluk sosial, ya kan? Tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh teman, dia butuh keluarga, dia butuh sahabat, dia butuh orang yang mendengar atau memberi saran pada dirinya. Nah, kalau itu tidak terjadi, berarti itu menyalahi kodratnya sebagai makhluk sosial yang harus bersosialisasi, harusnya berinteraksi, tetapi tidak dilakukan. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya, nah, kalau tadi penyebab dari eksternal kita sudah bahas, penyebab internal juga kita sudah bahas. Nah, sekarang ini ada tanda-tanda insecure. Nah, coba periksa di dalam diri Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir ya di virtual ini. Nah, ada tanda-tanda insecure. Apa itu? Yang pertama, tidak ingin keluar dari zona nyaman. Tidak ingin keluar dari zona nyaman. Jadi misalkan kita sudah merasa nyaman di satu tempat, di satu bidang misalkan, di satu perusahaan, taruh di perusahaan atau di kampus, dan kita sudah merasa nyaman di situ, ya kan? Dan kita tidak ingin keluar dari zona itu, dari zona nyaman itu, yang kita merasa sudah aman di tempat itu, maka itu adalah tanda-tanda insecure. Kenapa? Ya karena insecure itu kan merasa tidak aman. Sehingga kalau kita keluar dari zona nyaman yang kita rasakan hari ini, maka insecure itu kemudian muncul.
Nah, jadi takut keluar dari zona nyaman dalam hal apapun itu, maka itu adalah tanda-tanda insecure. Jadi hati-hati kalau kita merasa takut keluar dari zona nyaman, tidak mau lagi melakukan sesuatu yang baru, tidak mau lagi terjadi perubahan-perubahan yang konstruktif, maunya itu saja, yang penting aman-aman saja, maka itu tanda-tanda insecure, Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang kedua, gemar membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini juga tanda-tandanya. Kalau kita gemar membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka itu adalah tanda-tanda insecure. Utamanya sisi negatifnya ya, sisi negatifnya. Ya, seperti yang saya bahas tadi di awal, kita bandingkan diri kita yang tidak pintar bahasa Inggris misalkan dengan orang yang pintar bahasa Inggris. Akhirnya kita mulai down, saya memang tidak bisa bahasa Inggris. Ada self talk, ada self talk itu perkataan batin dalam diri kita. Kita membatin, kalau saya tidak bisa. Ada perkataan dalam diri kita, di dalam hati kita mengatakan tidak bisa. Itu menjadi tanda-tanda insecure. Yang ketiga, memandang rendah diri sendiri. Nah, ini juga hati-hati. Kalau kita sudah memandang rendah diri sendiri, maka itu tanda-tanda insecure. Ketika kita sudah merasa bahwa diri kita ini tidak ada gunanya, tidak bisa melakukan sesuatu yang positif, melakukan kebaikan-kebaikan, maka ya itu adalah rendah diri, memandang diri sendiri rendah. Ini hati-hati juga, itu tanda-tanda insecure. Kalau rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan ya. Rendah diri itu berarti kita membuat diri kita turun derajatnya. Yang keempat, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar ya, seperti yang tadi sempat dibahas ya. Jadi kalau kita sudah menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar, kita misalkan hidup bertetangga, Bapak Ibu hidup bertetangga, samping kiri kanan depan belakang, dan kita nyaman di rumah saja, tidak mau menyapa tetangga yang ada di samping, padahal sudah berhadapan dengan kita, misalkan kita malah berpapasan di jalan di depan rumah, tidak juga menyapa, tidak berinteraksi, tidak basa-basi, maka itu juga hati-hati. Itu tanda-tanda insecure. Lanjut, next. Nah, harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, ini juga tanda-tanda insecure ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan maunya itu kita selalu mendapat pengakuan dan pujian. Kalau sudah tidak dipuji, kalau sudah tidak diakui, maka perasaan rasa-rasa aman terhadap dirinya tiba-tiba muncul, insecure itu muncul. Nah, itu juga hati-hati. Nah, ini adalah tanda-tanda insecure, teman-teman. Selanjutnya, nah, bagaimana cara mengatasi insecure ini? Banyak cara sebenarnya ya, teman-teman ya. Banyak cara mengatasi insecure ini. Nah, sekarang kita lihat cara yang pertama adalah fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Jadi, jadilah diri sendiri dan cintai diri Anda sendiri apa adanya. Terima kekurangan Anda, sadari kekurangan Anda, jangan pernah mau menjadi orang lain, tetapi fokus pada diri Anda dan cintai diri Anda sendiri. Setiap manusia, ya setiap kita ini pasti punya kekurangan. Juga pasti punya kelebihan yang orang lain tidak miliki. Kekurangan itu kita terima sebagai bagian dalam diri kita, ya. Nah, kelebihan itu ya kita syukuri. Ya, sehingga kita mencintai diri kita itu apa adanya. Kalau kita sudah mencintai diri sendiri, maka ini menjadi menjadi pintu, menjadi jalan bagaimana mengatasi insecure itu. Yang kedua, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, itu tadi, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, ya kan? Orang lain pintar A, misalkan, Anda juga mau pintar seperti A. Dia yang di sana pintar B, Anda juga mau menjadi B, dan seterusnya. Jadi jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kalau ada kekurangan,
Maka sedapat mungkin, semaksimal mungkin, kekurangan-kekurangan yang kita sudah tahu terhadap diri kita itu kita benahi pelan-pelan, ya kan? Next, selanjutnya, temukan kelebihan dan keunikan dalam diri Anda. Nah, ini mengatasinya. Nah, setiap manusia, setiap kita ini kan pasti punya kelebihan dan kekurangan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, tugas kita adalah self analysis. Melakukan self analysis, melakukan analisis diri. Ya, analisis diri. Nah, terkadang ini jarang kita lakukan. Menganalisis diri berarti kita analisis apa kelebihan saya ya. Oh, kelebihan saya misalkan pintar linguistik, berbahasa misalkan, atau matematis misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Temukan itu, cari kelebihan Anda dan keunikan dari dalam dirimu. Lalu kemudian kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Nah, Anda berkumpul, cari teman-teman yang bisa membuat Anda menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang positif, ya kan? Misalkan Anda pemalu, misalkan tidak percaya diri, cari teman-teman support Anda menjadi lebih percaya diri, masyarakat sekitar ya, dengan hal-hal sosial. Nah, cari orang-orang energinya juga, faktor itu juga akan mempengaruhi Anda. Next, selanjutnya, segala sesuatu itu kalau kita selalu syukuri, maka pasti ya, kalau firman Tuhan kan akan ditambahkan ya. Kalau mungkin kita tidak tahu terhadap satu hal tertentu misalkan, tetapi karena kita bersyukur terhadap diri kita sendiri, maka akhirnya Tuhan memberikan jalan dengan cara-cara tertentu, jadilah kita tahu nantinya dengan jalan-jalan Tuhan, dengan cara-cara Tuhan yang diinginkan. Maka apapun itu, selalu bersyukur ini menjadi kunci utama ketika kita ingin terbebas ya, terbebas dari insecure ini, rasa tidak aman ini. Kalau tidak syukur ya pasti selalu ada rasa tidak aman. Yang kedua, yang selanjutnya, yang keenam ya, yang terakhir, Anda melakukan terapi. Nah, ini langkah keenam. Kalau Anda sudah melakukan langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tetapi ternyata masih belum membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya adalah terapi. Terapi apa? Nah, terapi ini banyak, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, kalau di rumah hipno sendiri, karena basis keilmuannya adalah hipnoterapi, ya maka bisa dengan hipnoterapi. Jadi insecure ini bisa diatasi dengan terapi. Baik terapi mandiri atau self terapi maupun terapi yang dibantu oleh terapis, seorang terapis. Kalau hipnoterapi berarti orang yang memfasilitasi Anda melakukan terapi itu disebut dengan hipnoterapis. Nah, di rumah hipno itu ada beberapa hipnoterapis yang memang selalu melakukan terapi dalam hal seperti yang kita bahas hari ini, insecure, tidak percaya diri dan seterusnya. Nah, ini cara mengatasi insecure. Silakan dipraktekkan ini ya, teman-teman. Selanjutnya, nah, tidak percaya diri sekarang. Karena tema kita mengatasi insecure dan tidak percaya diri ya, membangun percaya diri. Maka kita bahas tentang percaya diri juga. Walaupun sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, insecure ini sebagian mengkonotasikannya atau menghubungkannya dengan rasa tidak percaya diri, ya kan? Tetapi kita lebih spesifik lagi tentang tidak percaya diri. Nah, penyebab tidak percaya diri itu banyak hal ya. Anda bisa baca di sini di screen Anda.
Yang pertama, takut pada kesalahan. Nah, kalau kita sudah takut pada yang namanya kesalahan, maka rasa tidak percaya diri itu pasti muncul. Karena kita tidak percaya diri melakukan sesuatu, ya karena takut salah. Kita belajar hal yang baru, kalau sudah takut salah, maka pasti kita mempresentasikan sesuatu, tapi di awal sudah kita takut salah, maka kita tidak akan jadi juga presentasi. Bahkan mungkin presentasi kita, materi kita pun buyar jadinya. Ya kan? Maka jangan pernah takut salah. Karena takut salah ini menjadi penyebab kita ini tidak percaya diri. Yang kedua, kurang mengenal diri sendiri. Nah, kita kurang mengenal diri sendiri ya. Kita kenal diri kita, nama kita siapa, tinggalnya di mana, ya anaknya siapa, orang tua kita siapa, aktivitas kita apa. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita kurang mengenal diri sendiri itu terkait dengan kelebihan kita apa, ya kan? Lalu kekurangan-kekurangan kita apa? Nah, itu yang kita belum kenal dalam diri kita. Makanya ya, supaya kita percaya diri, ini harus kita lakukan. Kita harus menganalisis diri sendiri, self analysis. Selanjutnya, ya, tidak percaya diri itu juga disebabkan pengaruh genetik. Ya, ini masih debatable sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa genetik. Jadi kalau orang tuanya memang sudah tidak percaya diri, gen orang tua itu turun ke anaknya, tidak percaya diri juga. Tetapi apakah bisa seperti itu? Ya, itu masih bisa kita lakukan banyak hal ya untuk mengintervensi itu. Lalu kemudian yang keempat, selalu memarahi anak. Nah, ini bagi orang tua. Hati-hati kalau Anda sebagai orang tua, baik Anda seorang ayah maupun seorang ibu, kalau Anda selalu memarahi anak Anda, nah itu dampak jangka panjangnya itu ya anak Anda akan tidak percaya diri. Kalau sedikit saja kesalahannya, ya, lalu Anda marah dengan semarah-marahnya, maka dampak jangka panjangnya itu anak Anda bisa menjadi orang yang minder, takut salah, ya kan, tidak percaya diri, pokoknya takut dimarahi lah ceritanya. Maka orang tua harus bijak dalam melakukan pola asuh parentingnya. Proses parentingnya ini harus betul-betul dilakukan dengan baik dalam interaksi dalam keluarga itu. Selalu memarahi anak, hati-hati. Anak itu bisa tidak percaya diri nantinya. Yang kelima, sering diremehkan atau dibanding-bandingkan. Nah, ini juga kalau terkadang ada orang tua yang selalu membanding-bandingkan anaknya atau meremehkan anaknya, ya. Dan itu juga dilakukan di depan banyak orang, misalkan di teman-temannya, itu hati-hati. Itu bisa menjadi hal yang traumatis, menjadi hal yang penyebab terjadinya tidak percaya diri pada anak. Ya. Yang calon-calon orang tua juga ini ya, harus diketahui, jangan sering diremehkan, ya, jangan sering dibanding-bandingkan. Tapi beri dia kalimat-kalimat positif, beri anak kita kalimat-kalimat positif yang supporting, mendukung dia, bukan malah menjatuhkan dia. Apalagi kalau kita memarahi anak kita di depan orang banyak. Nah, itu menjadi hal yang tragis untuk diri anak kita. Dan meremehkannya juga di depan orang yang banyak. Hati. Nah, yang keenam adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup ini, ya setiap kita kan pasti punya pengalaman hidup ya. Ada fase-fase hidup, fase dalam kehidupan kita. Kadang baik, kadang buruk, ya kan. Kadang ada yang positif, ada yang negatif. Nah, pengalaman hidup juga ini berpengaruh terhadap rasa percaya diri kita. Kalau misalkan kita pengalaman hidup dalam hidup kita ini pernah dibully, nah itu juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak percaya diri. Dibully atau trauma terhadap sesuatu yang sifatnya memang menekan kita, nah, akhirnya rasa percaya diri itu menjadi bagian dalam diri kita. Next, selanjutnya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara membangun
rasa percaya diri ini? Nah, ini ada tipsnya. Yang pertama, positive self-talk. Jadi lakukan positive self-talk. Apa itu positive self-talk? Self-talk itu kan kita membatin ya. Kita membatin dalam diri kita sendiri. Dalam 24 jam keseharian kita ini, dari bangun tidur sampai tidur kembali, pasti kita pernah membatin dalam diri kita. Berbicara dalam hati ceritanya, membatin. Self-talk itu berbicara dalam hati. Misalkan, pintarnya ini orang, misalkan kan, itu self-talk. Ini kayaknya saya tidak bisa seperti dia. Saya memang orang yang pemalas. Saya memang tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Nah, itu self-talk yang negatif seperti itu bisa membuat kita turun, down, ya, membawa kita down sehingga rasa percaya diri itu tidak muncul. Nah, sekarang self-talk positif ini yang harus kita bangun. Saya bisa melakukan itu dengan baik. Saya bisa berbicara di depan orang banyak dengan lancar, dengan baik-baik saja, aman-aman saja. Saya bisa mengerjakan tugas penelitian saya dengan tepat waktu, ya, dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya semua kata hati kita atau yang sering kita ucapkan dalam hati itu harus dibiasakan positif dengan kata-kata yang positif, sehingga self-talk itu nanti akan membuat kita mengalami perubahan sedikit demi sedikit, ya kan? Itu kalau dalam ilmu hipnosis itu self-talk itu adalah sugesti dalam diri kita. Kita memberikan sugesti. Kalau sugestinya negatif, ya, maka citra diri kita, belief system kita juga itu akan menjadi negatif pula. Maka perlu kita melakukan self-talk. Ucapan dalam hati kita itu tentang diri kita sendiri itu harus yang baik-baik saja. Harus yang positif. Hindari negatif-negatif. Gitu ya, teman-teman. Lalu kemudian yang kedua, stop bandingkan diri Anda dengan orang lain. Ini saya kira sudah jelas ya. Sudah dibahas tadi. Yang ketiga, memilih dan merespon perkataan orang dengan baik. Nah, ini juga penting ini. Dalam proses interaksi kita, dalam proses kita berkawan, berumah tangga, bertetangga, ya kan? Pasti ada perkataan-perkataan orang itu yang langsung, wah, kena dalam hati kita. Wah, saya lagi disinggungin, ya, misalkan seperti itu. Wah, sepertinya saya yang dibicarakan. Nah, perkataannya tadi menyakitkan hati, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita merespon itu dengan positif, aman saja sebenarnya. Tetapi kalau kita merespon perkataan orang itu dengan negatif, ya, maka itu yang menjadi bahaya. Kita dengar perkataannya orang dan kita terlalu meresapi apa yang dia katakan, maka itu bisa menjadi menjadi hal negatif dalam diri kita lah. Makanya ketika kita mendengar sesuatu yang negatif dilontarkan kepada kita, maka kita pilih dan merespon perkataan orang itu dengan baik saja. Kita, kalau dalam ilmu NLP ada namanya reframing, ya kan? Kita mereframe, kita membingkai kembali perkataan orang itu. Kalau dia berikan kita kata-kata atau kalimat yang negatif, maka kita langsung rubah. Kita respon itu dengan positif. Oh, mungkin maksudnya dia supaya saya lebih rajin, gitu. Oh, mungkin maksudnya ini saya harus banyak membaca. Oh, kalau dia tidak bilang seperti itu, mungkin saya tidak tahu bahwa saya orangnya pemalas. Nah, harus direspon seperti itu. Jadi responnya harus positif, jangan respon negatif. Jadi kita tidak reaktif, ya. Kita tidak reaktif dan kita tidak langsung menanggapi perkataan orang itu secara negatif pula. Tapi responlah dengan baik. Lalu kemudian miliki lingkungan yang positif. Nah, untuk membangun rasa percaya diri Anda berinteraksilah dengan orang-orang yang positif juga.
orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang optimis, orang-orang yang bisa memberi Anda masukan-masukan yang baik, masukan-masukan yang membangun Anda, yang bisa mengembangkan diri Anda, ya kan? Sekarang kan banyak komunitas-komunitas ya, banyak saya kira teman-teman Anda atau banyak juga pelatihan-pelatihan yang bisa memberdayakan diri Anda dengan baik. Silahkan diikuti semua itu. Pokoknya Anda membangun jejaring-jejaring dengan jejaring-jejaring yang positif, dengan yang baik. Nah, maka dengan cara seperti itu perlahan-lahan percaya diri Anda akan muncul. Anda tadinya barangkali yang ketika melakukan presentasi tidak gugup, gemetar, bahkan tidak bisa bersuara, tidak bisa keluar suaranya, maka ikuti teman-teman Anda yang pintar melakukan presentasi dengan baik, atau silahkan ikuti kelas-kelas public speaking, ya kan? Public speaking. Nah, kebetulan di sini juga ada senior saya, Pak Sardin, beliau ini master public speaking. Nah, bisa ikuti kelasnya beliau, sehingga kita mendapatkan insight-insight baru, mendapatkan hal-hal positif. Karena kalau kita berinteraksi dengan orang yang positif, maka energi positif itu juga akan tertular dan akan menjadi bagian dalam diri kita nantinya. Itu yang penting, teman-teman. Lalu kemudian belajarlah hal yang baru. Nah, ini penting, jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah hal yang baru. Karena setiap tempat itu adalah kelas, ya, setiap tempat itu adalah sekolah, maka setiap kita keluar, niatkan untuk belajar hal yang baru. Kita keluar rumah, terjadi tiba-tiba ada orang keserempet mobil, itu juga pelajaran. Apa pelajarannya? Ya, hati-hati, ternyata harus lebih mawas diri. Jadikanlah segala sesuatu itu sebagai hal yang baru untuk kita pelajari. Apalagi kalau kita belajar hal-hal yang sifatnya memberdayakan diri kita. Ilmu-ilmu pemberdayaan diri misalkan. Nah, kalau di rumah hipno ada yang namanya pelatihan hipnosis, pelatihan hipnoterapi, pelatihan public speaking dan seterusnya. Itu bisa diikuti, NLP untuk komunikasi dan seterusnya. Hal seperti itu yang positif seperti itu yang teman-teman harus ikuti dan tentunya dipraktikkan dalam hidup Anda. Yang keenam, ya, bagaimana membangun percaya diri? Yang keenam, yang terakhir, dengan melakukan terapi. Nah, kalau Anda sudah melakukan tips-tips yang di atas tadi, mulai positive self-talk sampai yang kelima itu, tetapi belum membuahkan hasil, maka Anda harus melakukan terapi. Baik itu self-terapi, terapi diri sendiri, maupun terapi dibantu oleh seorang ahli. Kalau dalam rumah hipno, ya hipnoterapis, melakukan hipnoterapi. Sehingga percaya diri Anda itu bisa dibangun dengan pola-pola yang telah disusun sedemikian rupa oleh para ahli atau hipnoterapis yang ada di rumah hipno. Ya, selanjutnya Pak Edward, hostnya ini berapa lama lagi waktu saya, Pak? Jangan sampai saya terlalu kepanjangan. Tidak,